Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, aku Joel dan di sini aku akan membantu teman-teman untuk memberikan sedikit pematerian tentang dedikasi dalam perspektif agama Kristen dan Katolik. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut ke dedikasi secara agama Kristen dan Katolik, kita harus melihat pengertian dedikasi dulu secara umum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dedikasi itu adalah pengorbanan tenaga, pikiran, dan waktu demi keberhasilan suatu usaha atau tujuan mulia atau pengabdian. Nah, eh, berarti dedikasi itu adalah apa yang kita korbankan, apa yang kita usahakan untuk mencapai suatu tujuan yang mulia, yang baik, dan benar. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari perspektif agama Kristen dan Katolik, aku mengambil dari 1 Korintus bab 10 ayat 13. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jika kita lihat tadi, kita kaitkan dengan definisi awalnya bahwa dedikasi adalah sebuah pengorbanan tenaga, pikiran, waktu untuk tujuan yang mulia, maka jika dikaitkan dengan ayat ini, maka tujuannya itu tujuan dari setiap langkah hidup kita adalah untuk masuk ke dalam atau bersatu dengan Allah dalam kerajaan Allah seperti itu kan ya. Jadi apa yang kita lakukan, pengorbanan yang kita lakukan, segala usaha itu harusnya untuk kemuliaan Allah. Semuanya itu ditujukan untuk kemuliaan Allah, bukan untuk hal yang lainnya. Seperti itu. Tapi kalau misalnya jika ditanya apakah boleh melakukan sesuatu yang baik itu untuk diri sendiri, ya tentu tidak. Kan kita juga ingat bahwa Tuhan sudah memberikan kepada kita talenta-talenta yang harus kita kembangkan. Yang kalau nggak dikembangkan kan berarti talenta itu sia-sia atau jadi percuma. Jadi yang untuk diri kita adalah sebenarnya balik lagi bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi sebagai ungkapan syukur kita juga kepada Tuhan, kepada Allah bahwa Allah sudah memberikan talenta itu kepada kita dan kita kembangkan. Jadi semua itu tidak terfokus kepada diri teman-teman sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih besar, untuk tujuan yang lebih mulia, untuk tujuan akhir kita nanti kerajaan Allah. Nah, kita masuk ke materi intinya, salah satu materi intinya ya, dedikasi dalam hidup bermasyarakat, hidup berorganisasi, dalam hidup di lingkungan Universitas Pajajaran sebagai mahasiswa Universitas Pajajaran. Dan mungkin kalau dedikasi, kalau kita lihat searching di Google, kita lihat di mesin pencarian lain, itu mungkin lebih banyak ke dedikasi bekerja. Gimana cara kita sebagai seorang karyawan itu berdedikasi terhadap pekerjaan kita. Nah, kalau sebagai mahasiswa itu bagaimana caranya? Nah, setelah aku mencari-cari, aku menemukan beberapa poin bahwa dedikasi seperti yang tadi sudah dijelaskan dalam pengertiannya menurut KBBI untuk melakukan sesuatu, mengorbankan sesuatu untuk tujuan yang mulia. Jadi, jika kita kontekskan ke dalam kegiatan bermasyarakat sebagai mahasiswa, maka cara berdedikasinya adalah dengan mengabdi pada masyarakat. Karena teman-teman ada di Universitas Pajajaran, teman-teman beruntung mengenyam pendidikan di sekolah tinggi di Universitas Pajajaran, ya teman-teman bisa mengikuti hal-hal yang sudah ditawarkan oleh Unpad untuk mengabdi dalam masyarakat. Contohnya, mungkin nanti di semester-semester mendatang atau di semester-semester mendekati akhir, itu ada kuliah kerja nyata KKN yang terjun ke masyarakat, sorry, memberikan penyuluhan, memberikan apa ya, eh, praktik kepada masyarakat kalau ini tuh yang benar loh menurut bidang ilmu teman-teman gitu. Atau bahkan sebenarnya yang tidak jauh-jauh dari semester-semester yang akan datang. Di semester ini teman-teman itu mendapatkan olah kreativitas dan kewirausahaan atau OKK. Nah, OKK ini juga sebagai salah satu bentuk teman-teman untuk bisa mengabdikan diri kepada atau di dalam masyarakat dengan cara ya banyak hal tergantung dengan proyek OKK teman-teman sendiri apa itu. Namun selain itu, mungkin kalau di lingkup
kampus, ya itu ya hanya itu yang bisa kita lakukan gitu. Tapi sebagai mahasiswanya sendiri bagaimana? Nah, sebagai mahasiswa kita juga dapat menjadi pelopor dengan ya melakukan ya beraksi gitu hal-hal yang baik, yang hal-hal yang positif, hal-hal yang bukan hanya eh, apa ya sesuai dengan norma hukum, norma adat istiadat dalam masyarakat, tapi juga sesuai dengan firman dan kehendak Allah. Contohnya ya membuang sampah pada tempatnya. Ya contohnya mungkin bagi teman-teman yang merokok, ya puntung rokoknya jangan dibuang sembarangan tempat, jangan langsung dimatikan terus dibiarkan begitu saja. Atau misalnya habis pakai tisu, lalu langsung ditaruh di tempat dan lain sebagainya. Jadi belajar untuk mencintai lingkungan juga, mencintai lingkungan masyarakat dan alam ciptaan dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Itu adalah salah satu bentuk kita berdedikasi, mengorbankan sesuatu, misalnya ya mengorbankan diri dengan ya jalanlah beberapa meter misalnya untuk menaruh sampah ke tempat sampah. Dan tujuan mulia yang mungkin teman-teman tidak sadari adalah ya untuk kelestarian atau kebaikan alam ciptaan yang seperti teman-teman tahu banyak isu sekarang global warming dan lain sebagainya, climate change dan lain sebagainya, yaitu yang bisa teman-teman lakukan untuk tujuan akhir yang eh, mulia ya dalam artian di definisi eh, dedikasi itu sendiri. Lalu tidak merokok di sembarangan tempat. Ini mungkin yang aku soroti belakangan yang mungkin viral ya, kayak orang di motor sambil merokok, terus abunya dari rokok tersebut mengenai mata pengendara sepeda motor lain dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya teman-teman merokok ya merokoklah di tempat yang semestinya atau di tempat yang bertanggung jawab, misalnya ya lagi berhenti, atau kalau di negara tetangga itu ya merokok harus di dekat tempat sampah gitu. Jadi tahu situasi dan kondisi. Lalu membantu memberikan pengertian dan pemahaman mengenai teknologi dan lain-lain. Mungkin teman-teman tahu ada beberapa orang-orang yang lebih senior dari kita, orang tua dan lain sebagainya yang mungkin agak sedikit gagap teknologi atau bahkan teman-teman kita sendiri juga ada yang gagap teknologi. Jadi bukannya malah meledek, malah menjebak, misalnya ternyata oh ini buat ini kok bener kok nanti aplikasinya jalan padahal ternyata teman-teman tethering dan lain sebagainya tanpa memberitahu dan lain sebagainya. Jadi daripada seperti itu mending diberikan pengertian, pemahaman cara menggunakannya bagaimana, bahaya-bahaya yang karena teknologi semakin canggih, bahaya-bahaya apa yang harus siap dihadapi oleh orang-orang yang lebih senior, orang tua, atau bahkan teman kita sendiri yang masih gagap teknologi dan lain sebagainya. Lalu ada lagi nih yang apa ya cukup penting sebenarnya. Jadi di Unpad juga banyak sekali atau di luar Unpad pun banyak sekali kegiatan-kegiatan volunteering yang berfokus pada kelestarian lingkungan atau lingkungan. Dan kita sebagai mahasiswa yang ingin berdedikasi, memberikan dedikasi untuk masyarakat atau dalam proses bermasyarakat ya bisa ikut hal-hal tersebut untuk ya memberikan penyuluhan, memberikan pengertian, misalnya teman-teman di biologi ya mungkin apa bahaya-bahayanya, misalnya tentang ya mikrobiologi dan lain sebagainya, ya bisa teman-teman jelaskan atau membantu supaya masyarakat kita semakin tersadar bahwa ya ini ada bahayanya, ini ada yang tidak baiknya gitu. Jadi nggak asal. Lalu salah satu cara berdedikasi lainnya adalah menjalin hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitar kita. Terlebih lagi secara khusus dapat memberikan manfaat untuk atau dampak baik untuk masyarakat di sekitar kita. Ini adalah bentuk kita berdedikasi, kita kenal dengan warga sekitar misalnya, kita kenal dengan secara khusus teman-teman seangkatan, kita kenal dengan teman-teman mungkin lintas angkatan, kita kenal atau minimal tahu dengan tetangga kos, dengan tetangga sebelah rumah, dengan teman-teman dari fakultas lain dan lain sebagainya. Jadi menjaga atau menjalin hubungan yang baik itu termasuk cara berdedikasi untuk apa ya menggapai sebuah tujuan. Mungkin eh, kalau dibilang mulia mungkin belum terlalu ya, tapi bisa jadi dari interaksi-interaksi, dari percakapan teman-teman, bisa jadi itu mendatangkan suatu apa ya, kalau mereka merasa mereka dianggap, kan bisa jadi mungkin kita nggak tahu pikiran orang lain, bisa jadi mereka dalam masalah yang berat, mereka ada eh, pertimbangan-pertimbangan untuk melakukan hal-hal yang mungkin tidak diinginkan ya, kayak
ya mohon maaf suicide dan sebagainya, mungkin ada pemikiran-pemikiran seperti itu. Tapi dengan kita menjalin relasi yang baik, kita menyapa, ajak ngobrol dan lain sebagainya, bisa jadi itu malah mencegah mereka untuk melakukan hal-hal yang demikian. Jadi ada sebuah tujuan mulia yang teman-teman capai tanpa teman-teman sadari. Dan mungkin kalau misalnya mereka tidak kepikiran untuk melakukan itu, eh, ya tujuan mulianya tetap ada. Teman-teman jadi punya relasi koneksi yang banyak. Seperti itu. Lalu, terakhir sebagai mahasiswa juga dapat mempromosikan kegiatan-kegiatan positif dan membangun komunitas bermasyarakat yang sehat. Kegiatan-kegiatan yang positif, contohnya apa ya tadi? Soal buang sampah misalnya. Kalau misalnya ada yang melihat buang sampah sembarangan ya ditegur. Minimal dari teman kita sendiri. Kalau misalnya dia meninggalkan sampah ya ditegur. Tapi tegurnya juga dengan cara yang sopan, dengan mungkin dibawa dalam candaan dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai menyakiti orang lain. Dan terlebih kalau dalam komunitas bermasyarakat, misalnya ada suatu hal yang mengusik teman-teman, ada sesuatu hal yang, sorry, dalam komunitas atau interaksi kita bermasyarakat ada yang kurang sesuai nih dengan mungkin eh, moral atau etika dan lain sebagainya, mungkin bisa teman sampaikan kepada ya perangkat-perangkat desanya, perangkat-perangkat lingkungannya, ketua RT, RW dan lain sebagainya, mungkin bisa teman-teman dekati, teman-teman sampaikan, ya Pak atau Bu, saya mungkin kurang berkenan kalau begini atau alangkah lebih baiknya seperti ini dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi bahkan tanpa menawarkan solusi pun tidak masalah gitu. Jadi lebih baik oke ya ini kurang deh Pak karena dan lain sebagainya. Jadi sebagai mahasiswa kan teman-teman udah siswa yang maha, siswa yang udah lebih tinggi lah istilahnya. Jadi harus bisa berkomunikasi, menyampaikan pendapat juga dengan logika. Jangan sampai mungkin karena teman-teman gak suka, jadi jatuhnya hanya omong kosong belaka. Dan itu semua bukan demi kebaikan teman-teman, sorry, bukan demi kebaikan teman-teman supaya dilihat orang jadi wah superhero, pahlawan dan lain bukan karena itu tapi supaya teman-teman bisa mewujudkan komunitas bermasyarakat yang sehat dan baik gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke batasan-batasan dalam berdedikasi. Dedikasi kalau dari yang aku baca-baca sendiri itu bisa jadi sangat over. Jadi workaholic dan lain sebagainya. Ya, kita punya tujuan yang perlu kita capai. Ya, kita punya suatu target yang perlu kita penuhi. Tapi pada akhirnya itu kita mengabaikan hal-hal lain. Misalnya dari diri sendiri. Kita jadi apa ya? Bekerja berlebihan dan lain sebagainya. Jadi lupa kepentingan diri sendiri. Kepentingan diri sendiri ini apa? Makan, minum, bersosialisasi, refreshing, yaitu kepentingan diri kita sendiri. Jangan sampai kita terlena dengan ya jadi pekerja yang sangat keras dan lain sebagainya gitu. Tapi eh, bekerjalah sesuai dengan porsinya. Kita punya tujuan yang harus kita capai, ya kita harus buat planning. Jangan sampai kita punya tujuan, kita nggak ada planning, malah jadinya hancur. Hancurnya itu dalam artian apa ya? Diri kita sendiri hancur, jadi stres dan lain sebagainya. Nah, selain untuk diri sendiri, kita juga harus punya batasan untuk apa ya orang lain. Batasan ini maksudnya apa? Bukan supaya kita mengkat mereka. Ya, agama kita adalah sebuah agama yang berlandaskan kasih. Perintah yang pertama dan utama adalah kasihilah Tuhan, lalu kasihilah sesama. Ya kan, teman-teman pasti ingat dan tahu itu. Jadi jangan sampai kita menetapkan sebuah target, sebuah tujuan, tapi dengan cara melecehkan orang lain, mengeksploitasi orang lain, dan lain sebagainya. Misalnya, teman-teman punya target nih, mau jadi ketua himpunan, ketua BEM, dan lain sebagainya. Ya, tapi jangan sampai di tengah perjalanan teman-teman ingin mencapai tujuan itu, teman-teman malah jatuhnya jadi superior. Jatuhnya jadi, udahlah semua aku aja yang handle, tapi nanti di belakang mengeluh. Kok semuanya aku yang handle sih, dan lain sebagainya. Jangan sampai seperti itu. Agama kita adalah, balik lagi, berlandaskan kasih. Tuhan Yesus sudah mengingatkan bahwa kita harus mengasihi satu dengan yang lain. Jadi bukan dengan memanfaatkan mereka, bukan menjadikan seperti yang aku tulis di sini, menjadikan orang lain pesuruh untuk menetapkan tujuan kita. Tapi kita jadikan mereka sebagai rekan seperjuangan, rekan kerja,
kayak kita serap ilmunya dan lain sebagainya. Kita jadi tetap menetapkan tujuan, tapi jangan sampai di tengah tujuan itu kita melecehkan orang lain dengan cara apapun. Kita tidak sopan dan lain sebagainya. Eh, kita membuat apa ya, malah beban stres untuk semua orang dan lain-lain gitu. Jangan sampai seperti itu. Jadi kita harus punya batasan yang baik untuk diri kita sendiri, punya planning, lebih ke planning ya. Batasannya itu dalam berupa planning. Jadi jangan sampai ke orang lain kita juga jadi pressure dan ke diri sendiri jadi pressure akhirnya kita stres seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Dan ini adalah beberapa sumber yang sudah eh, apa ya aku gunakan untuk membuat presentasi ini. Dan terakhir mungkin pesan dari aku jangan lupa bahwa seperti tadi dari 1 Korintus ayat 10 bab 10 ayat 13 bahwa kita melakukan sesuatu itu, kita berdedikasi terhadap sesuatu, tujuannya bukan hanya untuk memuaskan diri kita sendiri, tapi kita sebagai juga rasa syukur kita kepada Tuhan yang sudah memberikan talenta kepada kita. Dan juga semua itu kita lakukan bukan hanya demi ego, tapi demi kemuliaan Allah, kemuliaan Tuhan. Jadi teman-teman perlu menyadari bahwa kita ini di dunia ini bahkan itu bukan siapa-siapa. Dan tanpa Tuhan kita tidak bisa hidup, kita tidak bisa bernafas, kita tidak bisa melakukan hal-hal yang kita inginkan. Karena Tuhan itu Maha Kuasa, dia bisa apa ya, yang mengambil segalanya dalam sekejap, dalam semalam pun bisa gitu. Jadi segala hal yang teman-teman perjuangkan saat ini, segala hal yang mungkin teman-teman pasang target, pasang tujuan untuk itu, lakukanlah itu dengan sepenuh hati, dengan perjuangan-perjuangan yang positif. Jangan sampai menjatuhkan, mencapai tujuan mulianya itu dengan cara menjatuhkan orang lain, dengan cara menyingkirkan orang lain, dengan cara-cara kotor dan tidak pantas, dan lain sebagainya. Dan ingat, sertailah selalu dalam doa. Dan jangan sampai saat kita sudah meraih, mencapai tujuan mulia itu, kita jadi lupa dengan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang ada di belakang kita, yang punya apa ya, mendorong kita punya kekuatan itu, yaitu Allah sendiri. Karena semuanya ini dilakukan, semua hal yang kita lakukan seharusnya itu mengingatkan kita pada berkat dari Allah, dan juga kita lakukan untuk Allah dan untuk kemuliaannya yang lebih besar. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih kepada Kang Jo yang telah memberikan materialnya.